semuanya, apa kabar? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan, gunakan masker, nih masker, jangan lupa mau kemana-mana pakai masker, lalu tetap semangat di pembelajaran online. Nah, hari ini sebelumnya Ibu ingetin untuk absensi kalian tetap harus masuk di SIM sekolah. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Sebelumnya Ibu minta tolong satu orang lagi buat mimpin doa agar pelaksanaan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum belajar, marilah kita percaya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Kevin. Perhatikan. Semuanya kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan nggak slide yang Ibu tampilin? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan. Nah, perhatikan. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menyesuaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk masalah kontekstual. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian menerapkan konsep pertidaksamaan untuk menentukan himpunan penyelesaian, lalu kalian bisa menentukan permasalahan nyata yang berhubungan dengan pertidaksamaan kuadrat. Ya, nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang yang Ibu ingin tanyakan, apa perbedaan pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat? Apa bedanya linear dan kuadrat? Ayo. Linear 1. Linear 1. Linear pangkatnya 1, kuadrat 2 kan? Iya, itu dia. Jadi linear itu pangkatnya 1, sedangkan kuadrat itu pangkatnya adalah 2. Nah, jadi definisi dari pertidaksamaan kuadrat adalah bentuk umumnya yaitu Y besar dari AX kuadrat plus BX plus C. Berarti di sini adalah AX kuadrat. Ada kuadratnya di situ. Menggunakan lambang besar, kecil, besar sama, dan kecil sama. Lalu Y besar sama dari AX kuadrat plus BX plus C. Lalu ada juga Y kecil dari AX kuadrat plus BX plus C. Lalu Y kecil sama AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sampai situ beda kan? Perhatikan video ini. Udah itu nanti kamu analisa apa aja bentuk penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel linear kuadrat. Diperhatikan ya. Nah, dari situ tadi, sampai di situ dulu tadi ya. Nah, dari situ apa yang bisa kalian ketahui untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear kuadrat? Yang pertama, langkah-langkahnya kan menggambar grafik. Ya, menggambar grafik. Terus? Menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat. Ya. Menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Iya. Ya, jadi caranya yaitu menggambar grafik fungsi linear, yang kedua menggambar grafik fungsi kuadrat, yang ketiga menentukan daerah himpunan penyelesaian dari grafik tersebut. Untuk aplikasi GeoGebra, nih Ibu jelasin. Lalu misalkan pakai fungsi kuadrat. Kalau pakai fungsi kuadrat misalkan Y kecil sama dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Antar. Nah, ini dia. Jadi ini bentuk yang linear dan ini bentuk yang kuadrat. Nah, itu untuk penggunaan aplikasi GeoGebra, soal kontekstual. Nah, perhatikan soalnya. Nah, ini soalnya lebih banyak nih.
Hasil produksi suatu barang dinyatakan dengan persamaan PX sama dengan min X kuadrat plus 28X min 60 unit barang untuk bahan baku yang diperlukan. Apabila hasil produksi P mencapai lebih dari 100 unit, maka banyaknya bahan baku yang diperlukan adalah. Nah, caranya gimana? Kita ubah ini dulu ke dalam model matematika. Nah, jadi nilai yang paling tinggi itu adalah jika dia nilainya itu lebih dari 8 kurang dari 20 unit. Nah, sekarang buka LKPD. Dari LKPD yang ada itu, apa langkah pertama yang harus kamu kerjakan? Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadratnya kan, Bu? Itu kan contoh di LKPD tuh. Yang di LKPD kan ada 2 tuh fungsinya. Fungsi linear sama kuadrat. Apa yang mau kamu kerjain dulu? Berarti langkah penyelesaiannya tadi kan yang ada di LKPD itu. Yang pertama kalian tentukan dulu grafik fungsi linearnya. Grafik fungsi linear. Habis itu baru grafik fungsi kuadrat. Habis itu baru kalian hubungkan mana daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, nanti penugasan di LKPD, kamu boleh pakai cara manual, kamu boleh pakai GeoGebra. Untuk tugas itu ada 2 lagi sama kayak kemarin. Tugasnya sama 2 kayak kemarin. Yang pertama LKPD-nya wajib kalian kumpul. Itu fotonya, filenya kirim di SIM sekolah. Tapi kalau yang dievaluasi, yang di Google Form, kalian wajib kerjakan. Tadi gimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear kuadrat 2 variabel? Menggambar grafik pertidaksamaan linear. Aktifin kameranya. Nah, ya, pertama. Terus, kedua? Menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat. Ya, ketiga? Menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Ya. Terus? Keempat, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Ini hasil yang udah dikumpulin. Ibu coba buka 1. Nah, jadi yang soal yang cerita kemarin itu diubah dulu ke dalam bentuk model matematika. Setelah model matematikanya ada, baru bertentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini benar nih apa yang dikerjain sama Saskia. Pembelajaran tentang linear kuadrat hari ini selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil perangkat pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus 2, yaitu saya telah melaksanakannya. Di sini ada menggunakan sesuai dengan apa yang ada di RPP, menggunakan SIM Sekolah Fadilah. Lalu saya menggunakan Zoom, ini Zoom-nya. Lalu setelah itu mereka juga disajikan dengan video YouTube. Ini telah ditonton video YouTube yang video pembelajaran yang telah saya buat. Lalu di sini modul untuk materi yang kedua, RPP yang kedua. Lalu di sini mereka mengerjakan evaluasi. Ini alamatnya. Lalu di sini ada lampiran soal. Lampiran soal ini adalah berupa LKPD. Nah, yang telah mengumpulkan LKPD ini ada 19 orang. Ini contohnya yang telah mengumpulkan. Bentuknya seperti ini. Ya, ini kayak berbeda. Nah, itu salah satunya. Lalu ini untuk forum diskusi. Memang sedikit susahnya mengajak anak untuk berdiskusi. Lalu ini untuk absensi. Lalu untuk asesmen yang kedua ini ada 24 orang siswa yang telah mengerjakan, 24 siswa yang mengerjakan dengan nilai rank yang ada.